Saya kebetulan ikut di dalam World Education Forum 2015. Waktu itu masih Mendikbud. Bikin kesepakatan, ikut bikin kesepakatan, pulang reshuffle. Saya lagi bercerita apa tadi? Belok kan. Gini, jangkanya panjang kalau pendidikan. Kalau untuk bicara infrastruktur masih cepat, ekonomi pun cepat. Teman-teman sekalian, Anda tahu namanya World Economic Forum? Tahu ya? Lokasinya di mana itu? Amrik. Bagus sih berani ngomong, salah tapi. Lokasinya di mana? Davos, Swiss. World Economic Forum itu dilakukan setiap kapan? Setiap tahun. Setiap bulan Januari World Economic Forum. Pemimpin-pemimpin seluruh dunia, dunia usaha, dunia pemerintahan kumpul. Di situ mereka membahas apa yang akan menjadi rencana 1 tahun ini. Karena itu selalu dikerjakan di bulan Januari. Kalau organisasi namanya rapat kerja, itu pada kumpul tuh, cerita tren terbaru ini, langkahnya ini, fiskalnya ini, moneternya ini, itu cerita tuh situ. Berkumpullah semua di situ, tukar pikiran, tukar pandangan setiap tahun. Kalau World Education Forum tiap 15 tahun sekali. Oke. World Economic Forum setiap tahun. World Education Forum tiap 15 tahun. Jadi World Education Forum yang terakhir tahun 2015. Sebelumnya tahun 2000. Sebelumnya tahun 85. Sebelumnya tahun 70. Coba bayangkan. 70, 85, 2000, 2015. Dalam waktu berapa tahun tuh? 45 tahun, baru 4 kali. Setiap 15 baru ada lagi tahun 2030. Setiap mengambil keputusan ditunggu 15 tahun hasilnya. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang infrastruktur pendidikan, maka jangan harap dia muncul dalam statistik besok. Bahwa dikerjakan hari ini, maka akan muncul manusia-manusia luar biasa sebelum pemilu besok. Nggak ada, nggak bisa. Kita akan bertahan dalam waktu yang panjang. Saya kebetulan ikut di dalam World Education Forum 2015. Waktu itu masih Mendikbud. Bikin kesepakatan, ikut bikin kesepakatan, pulang reshuffle. Untung reshuffle. Iya. Pas jadi salah satu kesepakatan terpentingnya, teman-teman, salah satu kesepakatan terpenting adalah PAUD universal. Setiap anak minimal dapat 1 tahun pendidikan pra-SD. Itu salah satu kesepakatan. Dan Indonesia termasuk yang tanda tangan. Menterinya Anies Baswedan. Iya. Jadi waktu itu saya dorong tuh PAUD untuk didorong di mana-mana. Bagian dari komitmen kita untuk mengubah dunia. Bahwa seluruh dunia akan ketemu lagi 2030, lapor. Tiap negara lapor tuh nanti berapa capaiannya, harusnya udah universal. Nah, karena pindah posisi, jadi saya kerjakannya di Jakarta. Dan di Jakarta sekarang alhamdulillah 1 anak dapat kesempatan 1 tahun untuk PAUD sebelum masuk SD. Digenjot tuh PAUD. Karena pendidikan PAUD ini yang paling penting, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau bicara infrastruktur pendidikan, tadi saya ceritakan, ini perlu ditegakkan. Betul ya, piramidnya tuh tegak. Jangan lupa, sebelumnya ada pendidikan PAUD. Dan PAUD ini, itu pendidikan yang terpenting.
Pendidikan pra SD itu pendidikan yang terpenting. Walaupun sekarang sudah masuk fakultas dan jurusan yang sangat susah seleksinya, lebih penting pendidikan PAUD-nya. Beberapa hari yang lalu saya menghadiri acara peresmian Masjid A'agim. Pas peresmian itu A'agim, kita ada semacam ngobrol lah. Dan Agim bilang begini, Pak Anies, pendidikan itu penting sekali. Tapi kenapa udah pendidikan sampai tinggi-tinggi masih korup? Ada yang cerita soal oplosan, ada yang apa lagi tuh? Apa? Oh, pagar, ya. Sertifikat di atas air dan macam-macamnya. Terus beliau tanya, gimana ini Pak? Pendidikannya sudah tinggi-tinggi masih tetap korup. Jadi jawaban saya waktu itu, Agim, sebenarnya masalah ini bukan terkait dengan tingkat pendidikan tinggi, justru problemnya di pendidikan pra SD. Disitulah kita diajari apakah barang itu milik kita atau bukan, mana barang milik kita, mana bukan milik kita. Seringkali kita tidak memiliki kesadaran itu, ini punya saya atau bukan, barang ini punya saya atau bukan. Itu diajarinya waktu TK. Di situ diajari bercerita, berkata jujur, diajarinya saat TK. Itu ingat ya, zaman TK dulu seringkali dibisikin kuping kiri kuping kanan itu. Kan disampaikan sesuatu, kemudian dari satu muter gitu. Kan dipastikan bahwa ternyata bisik-bisik kuping itu sampai. Itu lagi ngajari kejujuran, diajarin kuping kiri masuk, keluar, sampaikan kepada teman yang satunya, terus muter. Diajari untuk menyampaikan bisikan-bisikan. Ini bagian dari kejujuran. Ketika sampai kembali ke gurunya beda, gurunya tanya, siapa ini yang nggak jujur di sini nih? Siapa yang mengubah pesannya? Itu seluruh pendidikan di pendidikan usia dini. Dan usia dini yang paling dini adalah di dalam rumah. Pendidikan keluarga. Jadi saudara-saudara semua di sini, teman-teman semua, alhamdulillah pendidikannya tinggi. Insya Allah nanti dapat pasangan yang pendidikan tinggi juga. Amin yang keras. Amin. Insya Allah pendidikan tinggi. Insya Allah yang soleh dapat solehah. Mau nggak ini yang mahasiswa ini? Mau nggak dapat mahasiswa yang pinter? Mau nggak dapat mahasiswa yang ganteng? Mau nggak dapat mahasiswa yang punya kepemimpinan hebat tapi tidak soleh? Nah, saudara-saudara perhatikan itu. Aspirasinya, walaupun pinter, walaupun ini, begitu pertanyaan terakhir, mau nggak kalau nggak soleh? Nggak mau. Jadi saudara-saudara semua bersiaplah jadi mahasiswa yang soleh. Pinternya udah dapat, insya Allah soleh. Nah, poin ini sekalian, pendidikan dalam rumah ini pendidikan yang kunci. Pendidikan kunci di dalam rumah, ibu bapak. Pendidik terpenting yang paling tidak tersiapkan namanya orang tua. Itu pendidik terpenting yang paling tidak tersiapkan. Karena itu saudara-saudara sekalian di sini, saya berharap saudara-saudara nantinya bisa menyiapkan diri untuk menjadi orang tua pendidik yang baik. Nah, meneruskan soal infrastruktur tadi, kita harus membangun lebih banyak PAUD TK di seluruh Indonesia. Dan itu artinya investasi, itu artinya alokasi. Jadi jangan sampai
pengeluaran kita untuk pendidikan justru menurun karena dampaknya nanti kita akan rasakan 10-15 tahun yang akan datang. Nah, itu sebabnya kenapa banyak di dalam pengambil keputusan seringkali berani menomorduakan pendidikan karena dampaknya tidak terlihat hari ini. Tapi kalau dampaknya terlihat hari ini, maka reaksi akan cepat. Bagi yang sudah berada di dalam sistem pendidikan, teman-teman bisa berteriak kalau anggarannya kurang. Misalnya UKT naik, setuju tidak? Kalau nggak setuju terus apa? Terus nggak kuliah gitu? Ya paling Anda kan protes, bukan? Nah, kalau kebijakan itu menyangkut yang sudah berada dalam sistem pendidikan, Anda akan bereaksi. Tapi ketika kebijakan menyangkut yang belum dalam sistem pendidikan, mereka tertinggal, tidak bisa bereaksi. Ketika sebuah kabupaten berencana membangun 5 SMA, lalu tidak jadi dibangun, itu yang nggak jadi sekolah, nggak bisa protes seperti teman-teman. Nggak bisa. Mereka cuma peluangnya hilang aja. Itu yang saya maksud, bahwa bila tidak dianggap ini investasi, ongkos politiknya murah, nggak ada protes. Naikin UKT itu ongkos politiknya mahal karena mahasiswa di mana-mana protes. Kalau memotong beasiswa, mahasiswa protes. Kenapa? Karena sudah berada di dalam sistem pendidikan. Bila dikurangi, bereaksi. Tapi yang masih di luar, sementara yang membutuhkan bantuan adalah mereka yang berada di luar sistem pendidikan. Karena itu penting sekali kita bukan hanya menyelamatkan yang sudah dalam sistem pendidikan, tapi mengajak saudara-saudara kita yang di luar untuk bisa dapat kesempatan pendidikan yang setara dengan yang lainnya.